Nama saya Putu Cantika Purnama Dewik, bisa dipanggil Cantika, absen 25. Saya Kadema Satya Dewi, sering dipanggil Satya, absen 14. Saya Nikade Selviani, biasa dipanggil Selvi, absen 19. Halo semua, saya Nikade Dianda Maheswari, bisa dipanggil Dianda, absenku 18. Dan kami berasal dari kelas 8H. Kira-kira kita mau bahas apa ya hari ini? Nah, hari ini kita mau tanya-tanya sama orang-orang, kira-kira mereka tahu nggak sih apa itu tradisi potong jari? Tanpa berlama-lama lagi, Yuk kita mulai. Kira-kira kamu tahu nggak sih apa itu tradisi potong jari? belum tahu. Tahu, tapi nggak tahu tradisi itu buat apa. Tahu dong, sering banget dimunculin di TV-TV, jadi tahu sedikit ceritanya, tapi nggak terlalu banyak kan. Tahu, jadi di Papua itu ada suku yang kalau meninggal keluarganya atau suaminya, jadi itu tanda sebagai seorang janda yang setia. Jadi nanti salah satu jarinya itu dipotong sendiri di batu. Jadi dia kayak pergi ke suatu tempat ya untuk potong itu sendiri. Menurut Bu Juni, budaya tradisi itu masih berlaku nggak sih sampai sekarang? Menurut ibu, karena ibu sering melihat ada konten itu di TikTok, tradisi itu masih berlaku untuk suku tersebut. Karena banyak ketika orang ke sana, ibu-ibu yang janda itu memang jarinya itu kepotong setengah dengan alasan hal itu masih mereka lakukan. Menurut saya mungkin masih ada yang ngelakuin, cuman nggak terlalu banyak. Soalnya ini terlalu ekstrim. Nah, pada wawancara tersebut ada beberapa yang mengetahui nih mengenai tradisi potong jari. Ada juga yang tidak tahu sama sekali mengenai tradisi ini, ataupun ada yang hanya sekedar mendengar saja mengenai tradisi tersebut. Kira-kira apa sih itu tradisi potong jari? Nah, kalau dilihat dari hasil wawancara, di situ ada Bu Juni yang tahu mengenai tradisi potong jari, di mana Bu Juni bilang kalau tradisi potong jari itu sebagai ungkapan rasa bersedih atau berduka keluarga ketika ditinggalkan. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai apa itu tradisi potong jari. Nah, Papua memiliki tradisi berupa ikipalek atau yang biasa disebut dengan potong jari. Tradisi potong jari berasal dari suku Dani, di mana masyarakat suku Dani akan melakukan tradisi potong jari sebagai ungkapan dari hati mereka ketika mereka sedang bersedih atau berduka. Suku Dani juga adalah suku yang mendiami lembah Baliem di pegunungan tengah, Papua pegunungan di Indonesia. Kalian mau tahu selengkapnya tentang tradisi tersebut? Yuk kita bahas! Di awal video kita udah dikasih lihat nih wawancara tentang tradisi potong jari. Selanjutnya kita juga udah dikasih tahu pengertian dari tradisi potong jari. Nah, sekarang kalian mau tahu nggak sih sejarah tentang tradisi potong jari? Sini, aku kasih tahu. Keberadaan suku Dani yang dikenal sebagai suku asli dari daerah Papua dulu sering sekali menjadi objek penelitian dari para peneliti mancanegara untuk mengetahui seputar kehidupan dari suku tersebut. Pada tahun 1926 terjadi ekspedisi gabungan antara Belanda dan Amerika. Nama suku Dani sendiri diberikan oleh para peneliti yang berarti arah timur terbit matahari. Namun, para penduduk sendiri tidak mengetahui siapa pemberi nama suku mereka. Yang mereka ketahui hanyalah arti dari nama suku Dani adalah perdamaian. Sedangkan tradisi potong jari sendiri wajib dilakukan oleh anggota keluarga yang telah ditinggalkan. Tradisi potong jari biasanya hanya dilakukan oleh anggota keluarga perempuan. Dan biasanya tradisi potong jari ini dilakukan oleh ibu atau wanita yang dituakan di keluarga tersebut. Tradisi potong jari sendiri dilakukan dengan keadaan sadar dan tanpa paksaan. Proses potong jari dilakukan dengan cara menggunakan alat tajam seperti pisau atau kapak. Dan mereka juga menggunakan cara ekstrim, yaitu dengan cara menggigit jari mereka hingga putus. Selain dengan cara itu, mereka juga menggunakan tali dan dililitkan kepada jari mereka sehingga jari merasakan hati rasa dan aliran darah berhenti. Setelah itu, jari mereka akan dipotong. Nah,
dari tadi kita sudah banyak membahas mengenai tradisi potong jari nih. Tapi kira-kira kalian tahu nggak sih apa maknanya? Tradisi Ikipalek atau biasa kita sebut dengan potong jari merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi oleh suku Dani. Nah, tradisi ini menggambarkan suatu duka cita atas kehilangan salah satu anggota keluarga yang sudah meninggal. Tradisi ini juga dipercaya sebagai penolak malapetaka agar musibah yang terjadi oleh salah satu anggota keluarga yang sudah meninggal tidak terjadi kembali ke anggota keluarga yang lain. Nah, ritual ini juga dilakukan agar roh yang telah pergi tetap mendiami rumah Honai sampai luka dari potongan tersebut sembuh. Jadi bagi suku Dani disimbolkan sebagai duka cita, di mana keluarga bagi suku Dani diibaratkan dengan 5 jemari dengan satu manfaat yang sama, yaitu dengan ibu jari sebagai representasi keluarga, sedangkan 4 jari lainnya walaupun berbeda namun tetap menjadi satu kesatuan yang sama. Nah, jika salah satu bagian hilang, maka unsur kebersamaan dan kekuatannya juga akan ikut hilang. Apakah budaya tersebut masih dilaksanakan? Nah, pada wawancara tersebut, kebanyakan orang menganggap tradisi tersebut masih dilaksanakan. Dan ternyata itu benar loh, tetapi kini tradisi potong jari sudah jarang dilakukan oleh suku Dani. Seiring dengan berjalannya waktu, tradisi tersebut mulai dianggap tidak manusiawi dan mengerikan, sehingga membuat masyarakat mulai mengurangi kegiatan tersebut. Kalaupun sudah jarang dilakukan, nilai tradisi yang ada pada tradisi potong jari tersebut masih tersimpan atau masih dapat ditemui terutama bagi orang tua yang sempat menjalankan tradisi potong jari tersebut. Nah, itu dia beberapa informasi mengenai tradisi potong jari. Di awal video kita udah lihat nih bahwa popularitas dari suku Dani telah berkurang. Kita sebagai generasi muda, mari mengenal tradisi potong jari untuk menambah ilmu dan menambah wawasan kita. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun informasi yang kurang lengkap, ataupun ada kata-kata kami yang kurang dimengerti. Terima kasih sudah mau menonton, sampai jumpa!